Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan percobaan praktikum osmosis pada sel kentang dan percobaan praktikum difusi menggunakan kopi kapal api. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan osmosis pada sel kentang. Apa sih itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan zat pelarut seperti air dari larutan yang konsentrasinya rendah atau hipotonik ke larutan yang konsentrasinya tinggi atau hipertonik melalui pergerakan membran semipermeabel yang hanya bisa dilewati oleh air. Pertama-tama, potong kentang menjadi dua bagian yang berbentuk balok atau kubus. Kemudian, ukur panjang kentang tersebut dengan ukuran yang sama menggunakan penggaris atau mistar dan bandingkan hasilnya. Lalu timbang kedua kentang agar beratnya sama. Masukkan garam ke dalam larutan air yang sudah disiapkan, kemudian aduk hingga garam benar-benar larut. Setelah itu, masukkan kentang ke dalam larutan air garam dan air biasa. Setelah itu, angkat kentang dan amati perubahan ukuran, tekstur, dan berat kentang. Dari hasil pengamatan diperoleh 1. Apakah fungsi garam pada percobaan osmosis? Garam berfungsi sebagai zat terlarut yang menciptakan perbedaan tekanan osmosis sehingga terjadi perpindahan air melalui membran semipermeabel. 2. Apa saja yang mempengaruhi tekanan osmosis? Tekanan osmosis dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut, suhu, serta sifat membran semipermeabel. 3. Apakah ada perbedaan berat, tekstur, dan ukuran sebelum dan sesudah percobaan pada larutan garam? Ya, ada perbedaan berat, tekstur, dan ukuran pada kentang di mana berat bertambah karena air garam masuk ke dalam kentang sehingga ukurannya menyusut dan tekstur lembek. Selanjutnya percobaan praktikum difusi menggunakan kopi. Tahukah kalian apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan zat terlarut dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah secara alami tanpa memerlukan energi. Langkah pertama, siapkan 2 gelas atau wadah air, satu diisi air dingin dan satu lagi diisi air panas dengan masing-masing gelas 150 ml. Masukkan 2 sendok kopi kapal api ke masing-masing gelas secara bersamaan. Jangan diaduk, lalu amati perubahan airnya selama kurang lebih 20 menit. Dalam pengamatan ini terlihat gelas berisi air panas, di mana warna kopi menyebar lebih cepat karena partikel kopi naik dan bergerak lebih aktif sehingga mempercepat penyebaran molekul kopi. Sedangkan pada air dingin, warna kopi menyebar lebih lambat karena molekul air dingin bergerak lebih pelan sehingga proses difusinya juga lebih lambat. Kesimpulan pada pengamatan ini yaitu pada kentang terjadi proses osmosis, yaitu perpindahan air melalui membran semipermeabel akibat perbedaan konsentrasi, sehingga kentang dalam larutan hipertonik menjadi keriput dan dalam larutan hipotonik menjadi mengembang. Sedangkan pada kopi kapal api terjadi difusi, yaitu penyebaran partikel kopi dari konsentrasi tinggi ke rendah hingga larut merata. Hal ini membuktikan bahwa baik osmosis maupun difusi merupakan bentuk perpindahan zat yang terjadi secara alami tanpa memerlukan energi.